Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya atas nama Ferain Amiyah dari Prodi Biaud akan menjelaskan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang kedua, pentingnya pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang ketiga, tujuan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang keempat, pelatih atau instruktur pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang kelima, metode-metode pengembangan SDM berbasis kompetensi. Baik, topik yang pertama saya akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Apa itu? Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu agar sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, pengembangan kualitas SDM berbasis kompetensi melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan formal, mentoring, dan pemberian umpan balik yang berkesinambungan, dan tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang relevan dengan pekerjaannya, tetapi juga mampu memimpin, bekerja sama dalam tim, mengelola konflik, serta berinovasi dalam menghadapi tantangan baru. Nah, topik yang kedua ini saya akan membahas tentang pentingnya pengembangan SDM berbasis kompetensi. Nah, di sini ada beberapa alasan utama mengapa pengembangan kualitas SDM berbasis kompetensi sangat penting. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing organisasi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan retensi bawahan. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap standar industri. Yang keenam, mendukung perencanaan suksesi dan pengembangan kepemimpinan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pengembalian keputusan. Nah, secara keseluruhan, pengembangan kualitas SDM berbasis kompetensi adalah langkah strategis yang memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Dengan menanamkan investasi dalam meningkatkan kompetensi bawahan, organisasi tidak hanya memperkuat fondasi operasionalnya, tetapi juga menciptakan budaya belajar yang berkelanjutan yang akan mendukung kesuksesan jangka panjang. Nah, selanjutnya, topik yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan SDM berbasis kompetensi. Nah, di sini ada beberapa tujuan utama pengembangan SDM berbasis kompetensi. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Yang kedua, meningkatkan daya saing organisasi. Yang ketiga, mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja bawahan. Yang kelima, menurunkan tingkat pergantian karyawan. Yang keenam, membangun budaya belajar. Yang ketujuh, menyesuaikan SDM dengan perubahan bisnis. Nah, secara keseluruhan, pengembangan SDM berbasis kompetensi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, termotivasi, dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategi jangka panjang. Nah, topik yang keempat yaitu pelatih atau instruktur pengembangan SDM berbasis kompetensi. Nah, di sini ada beberapa tugas-tugas utama seorang pelatih atau instruktur pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, perancangan dan pengembangan program pelatihan. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan. Nah, instruktur pengembangan SDM berbasis kompetensi bekerja sama dengan berbagai pihak di organisasi untuk meningkatkan kinerja. Mereka mengikuti tren pasar untuk menyediakan pelatih yang relevan. Pelatih berasal dari beragam latar belakang seperti guru berpengalaman yang berbagi strategi efektif. Nah, topik yang kelima yaitu metode-metode pengembangan SDM berbasis kompetensi. Nah, di sini ada beberapa metode pengembangan SDM berbasis kompetensi yang bisa diterapkan. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan atau yang disebut leadership development programs. Yang kedua, kompetensi mapping. Yang ketiga, program pelatihan berbasis kompetensi. Yang keempat, integrasi kerangka kompetensi dengan manajemen kinerja. Yang kelima, pengembangan jalur karir. Yang keenam, penilaian berbasis kompetensi. Nah, penerapannya efektif
efektif dari berbagai metode ini dapat meningkatkan kinerja karyawan, mendukung pengembangan karir, dan memperkuat keselarasan dengan strategi organisasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.